Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tema 7, subtema 1. Belanda pertama kali ke Indonesia pada 27 Juni 1596 di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten untuk menguasai Banten sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Sun. Jan Pieterszoon menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayanan kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia, dan akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Tujuan VOC di Indonesia. Yang pertama yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan daerah VOC yang sangat luas. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu jatuhnya Belanda ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian yang kedua yaitu penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wes. Daendels diberi tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Daendels menerapkan sistem tanam paksa atau rodi. Daendels mengumpulkan dana untuk menghadapi Inggris dengan cara mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan harga murah, mewajibkan rakyat priangan menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Sebagai gubernur jenderal, langkah yang ditempuh Daendels adalah yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Dan yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Dan yang terakhir yaitu membangun benteng-benteng pertahanan. Itu tadi materi tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang bisa Bu Enda sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bu Enda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.